dengan doktrin Mariologi. Kita tahu bahwa di dalam gereja Roma Katolik itu ada banyak paham tentang Maria, seperti yang sudah sering diperdebatkan bahwa Maria itu dikandung tanpa dosa asal, dia tidak berbuat dosa, bahkan tidak punya kemungkinan berbuat dosa. Maria itu perawan abadi, dan masih banyak. Salah satunya lagi adalah bahwa mereka percaya bahwa Maria itu naik ke surga jiwa dan raganya. Nah, apakah doktrin yang saya sebut terakhir ini bahwa Maria diangkat ke surga jiwa raganya itu ada dasar Alkitabnya atau tidak? Nah, menarik sekali bahwa saya mendapatkan sebuah kiriman video di TikTok di mana ada seorang Katolik bertanya kepada Romo Cafe tentang hal itu. Dan Romo Cafe ternyata menyatakan bahwa ada dasar ayatnya. Lalu dia memberikan dasar ayatnya dari Wahyu pasal yang ke-12. Nah, seperti apa itu? Nah, kita lihat cuplikan dari video Romo Cafe itu menjawab pertanyaan dari seorang Katolik. Tentang menyangkut Maria diangkat ke surga, Pastor. Jadi kan itu kan dasar biblisnya, siapa yang melihat dia diangkat ke surga, tidak ada, Pastor. Jadi itu kan hanya sebuah dogma. Jadi benar bahwa tidak ada dasar gimana? Kristen. Tidak ada dasar biblis? Tidak ada dasar biblis yang mengatakan bahwasanya Maria itu diangkat ke surga, Pastor. Jadi saya ingin bertanya, pertanyaan saya, engkau tahu tidak ada dasar biblis? Serius? Engkau tahu dari siapa bahwa tidak ada dasar biblis? Saya tidak tahu. Jangan dulu mengatakan bahwa tidak ada dasar biblis karena saya belum tahu. Itu jadi persoalan besar. Apakah engkau Protestan atau Katolik? Dari paroki mana? Katolik, Pastor, dari paroki Dolok Sanggul, Kuskupan Agung Medan. Ya, paroki SPD di situ. Oke. Wahyu 14 ayat. Wahyu 12 ayat 14. Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa dan 2 masa, dan setengah masa. Kepada perempuan itu diberikan apa? Saudara, Dikatakan kedua sayap, Pastor. untuk pergi ke tempat yang tidak ada Ular. Ayat 9. Ular, jauh dari ular-ular. Ular itu apa? Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Kristi, artinya ular itu ada di mana? Setan itu ada di mana? Artinya setan ada di mana? Di bumi, Pastor, di bumi. Ya. Jangan pakai mungkin lah, di situ ayat sangat jelas bahwa dia dilemparkan di bumi, ya pasti ada di bumi. Sekarang ayat 14, perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar untuk pergi ke tempat jauh dari ular-ular. Artinya perempuan itu ada di bumi atau tidak? Logika. Kalau setan ada di bumi, ular itu ada di bumi. Dan di sini ayat mengatakan bahwa perempuan itu ke tempat yang jauh dari setan. Artinya tempat itu tidak ada setan. Di mana tempat yang tidak ada iblis? Kristi. Di mana tempat yang tidak ada iblis? Pastor. Ya? Tempat yang tidak ada iblis itu yaitu surga, Pastor. Ya, perkara selesai. Dia pergi ke sana dan diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar. Tempat itu di mana? Ayat 6. Disiapkan oleh siapa tempat itu untuk perempuan itu?
Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Oke. Dipelihara 1200, akhirnya tak terhingga numerologi. 1000 itu tak terhingga. Tapi tempat itu disiapkan oleh siapa? Kristi. Tempat untuk perempuan itu. Bukan disiapkan oleh manusia. Disiapkan oleh siapa? Tempat itu. Kristi. Disiapkan oleh Allah, Pastor. Kalau tempat yang disiapkan oleh Allah, kenapa kita yang manusia ini menyerang perempuan yang Allah sendiri menyiapkan tempat untuk dia? Yang Allah sendiri memberikan 2 sayap dari burung nazar untuk pergi ke tempat yang jauh dari setan-setan. Jangan bilang di situ padang gurun. Tidak ada ular. Justru ular berbisa ada di padang gurun. Iya, betul, Pastor. Kalau engkau bilang tidak ada fundamentasi biblis, engkau ini Protestan. Oke? Iya, Pastor. Mungkin lebih banyak belajar lagi, Pastor. Terima kasih, Pastor. Tapi jangan, kalau engkau sering ke Protestan memang seperti ini hasilnya. Ya, jadi kita sudah lihat ya bahwa Romo Cafe ini memakai Wahyu pasal 12 itu sebagai dasar dari doktrin tentang Maria yang diangkat ke surga jiwa raganya. Jadi kalau saya kira-kira memetakan apa yang diklaim oleh Romo Cafe itu, atau cara dia membangun argumentasi itu seperti ini. Pertama adalah bahwa Wahyu pasal 12 ayat 14 itu berbicara tentang perempuan itu dibawa ke tempat yang jauh dari ular. Lalu di Wahyu 12 ayat 19, ular itu adalah iblis yang sudah dilempar ke bumi. Yang ketiga, karena iblis ada di bumi, maka tempat perempuan itu pasti bukan di bumi. Lalu keempat, tempat itu disediakan oleh Allah, maka pasti itu adalah surga. Lalu yang kelima, perempuan itu adalah Maria. Itu kesimpulannya adalah bahwa Maria diangkat ke surga tubuh dan jiwanya. Itu kira-kira jalur argumentasinya begitu. Nah, memang sekilas argumen ini terdengar masuk akal. Tapi ketika kita membaca Wahyu pasal 12 dengan teliti dari awal sampai akhir, maka kita justru akan menemukan bahwa argumen Romo Cafe ini penuh dengan kekeliruan yang serius. Karena itu pada kesempatan ini saya ingin membahas argumentasi dari Romo Cafe itu, ya. Nah, saya bahas dalam beberapa hal, ya. Pertama adalah mari kita melihat perempuan yang dibicarakan dalam Wahyu pasal 12 itu siapa. Nah, tentu saja menurut Romo Cafe itu adalah Maria. Tapi saudara, itu sebenarnya adalah masalah yang paling mendasar. Romo Cafe ini langsung mengasumsikan bahwa perempuan dalam Wahyu 12 adalah Maria. Padahal teksnya itu sama sekali tidak menyebut nama Maria satu kali pun tidak. Dan bukan hanya itu. Kalau kita membaca Wahyu 12 itu dari awal sampai akhir secara cermat, maka kita akan menemukan bahwa perempuan yang dibicarakan di sana itu mustahil adalah Maria. Dari mana kita melihatnya? Ada 5 bukti yang sangat kuat untuk hal ini. Pertama adalah bahwa gambaran perempuan itu terlalu besar untuk seorang individu. Maksud saya adalah gambaran perempuan di Wahyu pasal 12 itu terlalu besar untuk seorang individu. Di dalam Wahyu 12 ayat yang pertama itu menggambarkan bahwa perempuan itu sebagai sosok yang sangat luar biasa. Ya, perhatikan ayat 1 berkata, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Wow, luar biasa. Bayangkan seorang perempuan yang berpakaian matahari berdiri di atas bulan dengan 12 bintang sebagai mahkota. Ini bukan deskripsi seorang wanita biasa. Ini adalah gambaran kosmik yang simbolis. Jauh melampaui sosok individu manapun termasuk Maria. Dari mana gambaran tentang 12 bintang ini? Nah, kita perlu
melihat pada Kejadian pasal 37, kisah tentang Yusuf. Di sana Yusuf dikatakan bermimpi dia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang itu sujud menyembah kepadanya atau membungkuk kepadanya. Lihat ya, Kejadian 37 mulai ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ayat 10, setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka dia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Jadi terlihat mimpi Yusuf seperti itu, dan ayahnya Yakub itu langsung mengerti artinya. Dia langsung menafsirkan bahwa matahari itu adalah dirinya sendiri, Yakub, lalu bulan itu adalah ibu, dan bintang-bintang itu adalah saudara-saudara Yusuf, yaitu suku-suku Israel. Jadi ketika Wahyu 12 itu menampilkan perempuan dengan mahkota 12 bintang, pembaca yang mengenal perjanjian lama itu langsung mengerti bahwa itu adalah gambaran dari umat Allah atau Israel. Bukan seorang wanita individual bernama Maria, bukan. Yaitu bukti pertama ya. Sekarang bukti yang kedua, apa yang terjadi kepada perempuan di Wahyu pasal 12 itu tidak pernah terjadi kepada Maria. Dan ini adalah bukti yang paling langsung dan paling mudah dipahami. Nah, kalau kita baca apa yang terjadi pada perempuan di Wahyu pasal 12, kita harus bertanya, apakah itu pernah terjadi kepada Maria? Pertama, lihat ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Lalu di ayat yang ke-13, dan ketika naga itu sadar bahwa dia telah dilemparkan di atas bumi, dia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana dia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Nah, pertanyaan yang harus dijawab oleh si Romo Cafe ini dengan jujur adalah, pertama, kapan Maria lari ke padang gurun selama 1260 hari atau 3,5 tahun? Kedua, kapan iblis secara langsung memburu dan mengejar Maria? Dan ketiga, kapan Maria diberi 2 sayap burung nasar untuk melarikan diri? Jawabannya tidak pernah ada. Tidak ada satupun ayat di dalam perjanjian baru yang mencatat peristiwa-peristiwa ini yang dialami di dalam hidup Maria. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 11, mencatat bahwa Maria bersama para murid itu di Yerusalem setelah kenaikan Yesus. Dia tinggal bersama jemaat mula-mula, bukan lari ke padang gurun. Dan ini bukan sekedar bukti dari keheningan biasa. Ini adalah kekosongan total yang menghancurkan identifikasi itu. Kalau perempuan itu benar-benar Maria, kita harus menjelaskan kemana Maria pergi selama 1260 hari. Dan tidak ada jawaban yang bisa diberikan dari Alkitab. Itu kedua. Sekarang bukti yang ketiga, Wahyu pasal 12 itu berada dalam konteks pasca kenaikan Kristus. Bukan pada zaman Maria. Ini bukti yang perlu sedikit penjelasan ya, tapi tetap ini sangat penting. Nah, kita harus melihat atau mengikuti alur cerita dari Wahyu 12 itu dengan teliti. Pertama, kita melihat ayat yang kelima, dikatakan di sana, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Nah, frase dirampas dan dibawa lari kepada Allah ke tahtanya, ini merujuk pada kenaikan Kristus ke surga setelah kebangkitannya. Dan ini diperkuat oleh fakta bahwa ungkapan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi itu berasal dari Mazmur 2 ayat 9 yang merupakan nubuat mesianik tentang Kristus. Lihat Mazmur 2 ayat 9.
Engkau akan meremukan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Nah, sekarang perhatikan apa yang terjadi segera setelah kenaikan Kristus itu. Di ayat yang ke-6, dikatakan bahwa perempuan itu lari ke padang gurun selama 1260 hari. Lalu di ayat 7 sampai ayat 9, terjadi perang di surga, di mana iblis dan malaikat-malaikatnya dilempar ke bumi. Lalu ayat 13 sampai ayat 17, iblis memburu perempuan itu dan memerangi keturunan-keturunannya. Jadi, seluruh rangkaian peristiwa ini, pelarian perempuan itu, pengejaran oleh iblis, perlindungan di padang gurun, itu terjadi setelah Kristus naik ke surga. Nah, ini adalah gambaran tentang masa penganiayaan gereja pasca kenaikan Kristus. Bukan peristiwa dalam kehidupan pribadi Maria. Dan konfirmasi ini juga terlihat dari Wahyu pasal 12 ayat 10-11 yang disisipkan di tengah-tengah narasi itu. Perhatikan ayat 10-11 ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan tahta Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Pertanyaannya adalah, siapakah saudara-saudara kita dalam ayat itu? Dan mereka yang mengalahkan iblis itu. Itu jelas menunjuk pada orang-orang percaya atau gereja Kristus, bukan kepada Maria seorang. Jadi seluruh konteks Wahyu pasal 12 itu tentang perjuangan umat Allah melawan iblis dalam era gereja. Bukan tentang pengalaman pribadi seorang Maria. Ya, itu bukti ketiga. Sekarang bukti yang keempat. Itu di ayat yang ke-17. Dan ini sangat menentukan ya. Wahyu pasal 12 ayat 17 itu bunyinya begini. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Keturunan perempuan itu yang lain. Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, perhatikan baik-baik ini. Bahwa perempuan ini memiliki keturunan yang lain yang diperangi oleh iblis. Dan siapakah mereka? Teksnya menjawab sendiri dengan sangat jelas. Mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Siapa itu? Seluruh umat percaya atau orang Kristen sepanjang zaman. Sekarang kita hadapkan ini kepada klaim bahwa perempuan itu adalah Maria. Kalau perempuan itu adalah Maria, maka keturunannya yang lain itu seharusnya adalah anak-anak dari Maria. Yang lain, selain Yesus. Tapi bukankah gereja Katolik sendiri mengajarkan bahwa Maria itu adalah perawan abadi? Ai Parthenos. Tetap perawan selamanya. Artinya, Maria tidak memiliki anak-anak lain selain Yesus. Itu klaim gereja Katolik. Ini berarti bahwa identifikasi perempuan di sini sebagai Maria itu bertentangan dengan doktrin Katolik sendiri. Ya, saya tahu bahwa para penafsir Katolik mungkin akan menjawab bahwa keturunan lain itu adalah anak-anak rohani Maria, berdasarkan Yohanes 19 ya, 26-27. Tapi jawaban ini justru membuktikan poin saya, bahwa kalau keturunannya adalah seluruh umat percaya, maka perempuan itu sendiri pasti adalah entitas komunal, umat Allah atau gereja, bukan individu Maria. Di sisi lain, jika perempuan itu adalah umat Allah atau gereja, maka semuanya jadi masuk akal. Anak laki-laki yang dilahirkan itu siapa? Anak laki-laki yang dilahirkan itu adalah Kristus yang lahir dari bangsa Israel. Keturunan-keturunan yang lain itu adalah gereja Kristus, semua orang yang percaya kepadanya.
Jadi ayat 17 ini sendiri sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa perempuan itu adalah entitas komunal, umat Allah, bukan suatu individu, yakni Maria. Sekarang bukti yang kelima. Di dalam kitab Wahyu, perempuan selalu adalah simbol dari suatu komunitas, bukan individu. Bahkan bukan hanya dalam kitab Wahyu saja ya. Kalau kita melihat ada satu pola yang sangat konsisten dari seluruh Alkitab. Misalnya di Wahyu pasal 17, sebut perempuan di sana, dan itu bersifat komunal yang menunjuk pada kota Babel. Kota Babel ini bukan bicara soal Babel yang di Irak sana, tapi itu adalah istilah untuk Roma. Suatu komunitas jahat yang dibicarakan di dalam Wahyu pasal 17 itu ya. Lihat Wahyu pasal 17 ayat 3. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu dan yang seterusnya. Nah, itu jelas berbicara tentang satu komunitas. Dalam hal ini adalah Roma yang jahat dalam konteks Wahyu pasal 17. Lalu di Wahyu pasal 19 ayat 7, Wahyu 21 ayat 2, ayat 9, itu disebut tentang mempelai perempuan, anak domba. Dan itu jelas menunjuk pada gereja. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa pengantinnya? Itu gereja. Suatu komunitas. Pasal 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Itu suatu komunitas. Lalu ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu dia berkata kepadanya, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan padamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Itu jelas adalah menunjuk pada umat Allah, suatu komunitas. Di dalam Yesaya pasal 54, ayat 5-6, kita bisa melihat juga bahwa Israel disebut sebagai istrinya Allah, dalam tanda petik ya. Yesaya 54 ayat 5, sebab yang menjadi suamimu adalah dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Ayat 6, sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat bahwa umat Israel itu disebut istri, perempuan. Juga ada di Yeremia pasal 3 ayat yang ke-20, di mana bangsa Israel disebut sebagai istri yang tidak setia. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, demikianlah kamu tidak setia terhadap Allah. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Dan dari perjanjian baru kita bisa melihat ada 2 Korintus 11 ayat yang kedua, di mana Paulus menyebut jemaat Korintus itu sebagai perawan suci yang dipersembahkan pada Kristus. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena kamu telah mempertunangkan, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada suatu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jelas itu menunjuk pada gereja, sebuah komunitas. Dan pola ini sangat konsisten. Dalam bahasa apokaliptik dan juga nubuat Alkitab, perempuan itu adalah simbol komunitas atau umat, bukan individu. Karena itu menafsirkan perempuan dalam Wahyu pasal 12 sebagai individu Maria, itu justru melanggar cara Alkitab sendiri menggunakan gambaran itu. Maka dari 5 bukti yang saya berikan ini jelas bahwa perempuan di dalam Wahyu 12 itu sama sekali bukan Maria. Jadi itu cara penafsiran Romo Cafe yang ngawur, ya. Nah, setelah kita melihat bahwa itu adalah mustahil, perempuan di Wahyu 12 itu adalah mustahil Maria, sekarang saya akan tunjukkan beberapa kesalahan Cafe. Pertama, teksnya sendiri sudah menyebut tempatnya, tempat larinya perempuan itu ke padang gurun, bukan surga. Nah, si Romo berargumen bahwa perempuan itu dibawa ke surga karena tempatnya jauh dari iblis. Tapi dia mengabaikan satu hal yang sangat sederhana, bahwa teks Wahyu 12 itu menjelaskan di mana tempat itu. Ayat yang ke-6 itu menyebut ke padang gurun, ya.
perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, dan seterusnya. Lalu di ayat 14 itu juga mengulangi hal yang sama. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya dia terbang ke tempatnya di padang gurun, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat bahwa dua ayat itu jelas menyatakan itu ke padang gurun. Maka tidak perlu kita menebak-nebak. Teks menjawabnya sendiri. Tempatnya adalah padang gurun, bukan surga. Si Romo Cafe ini itu mengabaikan jawaban yang sudah tersedia di dalam teks itu sendiri dan menggantinya dengan spekulasi dia sendiri. Saya katakan ini karena dia mencoba menafsirkannya secara harfiah. Maka kalau dia mau harfiah, harusnya jadi begitu. Karena itu kesalahan kedua dari dia sebenarnya adalah bahwa dia sendiri tidak menafsirkan simbolnya secara konsisten. Dia menafsirkan ular di sana itu secara simbolis, yaitu iblis. Dan itu memang benar, karena di ayat 9 sendiri itu memang mengatakan demikian. Tapi kemudian dia menafsirkan tempat yang jauh dari ular itu secara harfiah sama dengan surga sebagai lokasi fisik. Dan itu sama sekali tidak konsisten. Kalau ular itu simbolis, maka tempat yang jauh dari ular pun harus dipahami secara simbolis. Yaitu keadaan yang berada di bawah perlindungan Allah, jauh dari ancaman kuasa jahat. Bukan sebuah lokasi fisik di nun jauh di sana yang bernama surga. Tidak. Itu ketidakkonsistenan di dalam penafsiran. Kesalahan ketiga, premisnya sendiri itu tidak didukung oleh Alkitab. Cara si Romo berasumsi adalah bahwa tempat tanpa iblis sama dengan surga. Tapi Alkitab sendiri justru mengajarkan sebaliknya bahwa iblis itu bisa punya akses ke surga. Kita ingat di dalam Ayub pasal 1 dan 2 itu ya. Iblis itu hadir di hadapan Allah di surga, berdialog langsung dengan Allah. Dan dari sana dia turun dan mencobai Ayub. Dan ini terjadi di surga. Sakaria pasal 3 ayat 1. Dikatakan bahwa iblis berdiri di hadapan malaikat Tuhan dan mendakwa imam besar Yosua. Dan konteksnya adalah hadirat Allah di surga. Coba lihat ayatnya ya. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu Wahyu 12 ayat 10. Nah, itu iblis disebut sebagai pendakwa saudara-saudara kita. Tapi di mana itu terjadi? Nah, Wahyu 12 ayat 10. Karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang malam di mana? Di hadapan Allah kita. Faktanya Wahyu 12 ayat 7-9 itu menceritakan bahwa iblis baru dilempar ke bumi dalam peristiwa yang digambarkan dalam pasal 12 itu. Artinya sebelum itu dia masih ada di surga. Nah, premis si Romo bahwa surga pasti bebas iblis ternyata tidak konsisten dengan Alkitab. Dan karena itu maka kesimpulannya gugur. Itu kesalahan yang ketiga. Dan kesalahan yang keempat. Sebenarnya apa yang dia lakukan ini sebenarnya bukan penafsiran yang bertanggung jawab. Ini adalah suatu pemaksaan doktrin ke dalam teks. Ya. Jadi dia sudah mempunyai ajaran terlebih dahulu, yaitu bahwa Maria naik ke surga jiwa raganya. Nah, lalu setelah itu baru mencari ayat yang bisa dipakai untuk mendukungnya. Nah, itu bukan cara menafsirkan Alkitab yang benar. Dalam ilmu hermeneutics, itu cara seperti itu disebut sebagai eisegesis. Bukan membaca, lalu memahami makna teks dan ditarik keluar sebagai ajaran, tapi sudah memiliki ajaran terlebih dahulu, lalu mencari teks dan memaksakan paham itu masuk ke dalam teks. Dan itu adalah salah satu cara penafsiran yang tidak bertanggung jawab. Dan saya berkali-kali sudah menunjukkan bahwa si Romo ini berulang kali melakukan eisegesis, memasukkan paham-paham dari luar ke dalam teks, padahal teks sendiri tidak berbicara tentang hal itu. Wahyu pasal 12 itu bicara tentang apa? Kalau memang itu bukan tentang Maria,
itu tentang apa? Nah, sebenarnya Wahyu pasal 12 itu adalah gambaran besarnya adalah tentang pertentangan sepanjang sejarah antara Allah dan iblis, antara umat Allah dan kuasa kejahatan. Ya, jadi kalau kita mau melihat ringkasannya, maka ringkasannya itu mungkin seperti ini. Perempuan dengan 12 bintang itu adalah umat Allah atau Israel yang melahirkan Mesias. Anak laki-laki yang lahir itu adalah Kristus sang Mesias itu. Naga atau ular tua itu iblis. Anak dirampas ke tahta Allah itu bicara tentang kenaikan Kristus ke surga. Perempuan yang lari ke padang gurun itu adalah gereja yang dilindungi oleh Allah di tengah penganiayaan. 1260 hari itu adalah masa penganiayaan gereja, seperti misalnya dibicarakan dalam Daniel pasal 7 ayat yang ke-25. Dan keturunan-keturunan yang lain itu adalah seluruh umat percaya atau gereja Kristen. Nah, itu maknanya. Dengan demikian, Wahyu 12 itu sebenarnya ditulis untuk menghibur dan menguatkan orang Kristen yang sedang dianiaya. Bahwa Allah melindungi umatnya. Bahwa Kristus sudah menang dan bahwa iblis sudah dikalahkan meskipun dia masih bisa mengamuk. Jadi jelas bahwa ini bukan pasal tentang Maria. Itu kesalahan penafsiran.